jadi atau pelayan-pelayan gereja ya. Terima kasih. Iya, baik. Apakah ada lagi pertanyaan? Karena itu seperti yang dilakukan atau dialami oleh Maria atau tadi yang bagian tengah-tengah. Kalau kita yakin dan bisa melaksanakannya, hal yang mustahil menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu terjadi dari Ibu Elizabeth dan juga saya. Kayaknya nggak mungkin saya bisa berjalan kaki. Kayak nggak mungkin saya bisa melaksanakan tugas itu. Tapi kenapa? Badan saya lemah. Kayaknya rasanya sakit. Tapi karena saya punya tugas, Maria nggak diem. Maria selalu memberikan kepada kita itu sesuatu yang luar biasa. Semoga itu juga dialami oleh para legioner yang lain. Rasanya kok berat saya melangkah ya jalan untuk rapat ya. Kok saya masih dilentengkan ya? Saya kayak nggak bisa untuk presentasi deh kayaknya ya. Saya masih muda, saya masih belum siap ini. Tiba-tiba di tengah teman-teman harus presentasi kok. Kalimatnya kok saya bisa mengajar, kok saya bisa melakukan seperti itu ya, dahsyat sekali ya. Ini Roh Kudus itu akan bekerja teman-teman kalau kita tidak pernah yakin pada kekuatan ilahi, ya akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang setia diharapkan. Karena apa? Buah kesetiaan adalah ketaatan. Ketaatan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pada waktunya. Maria demikian. Dia menjadi bunda gereja, menjadi bunda Allah. Rasanya nggak mungkin, tapi ketika dia lakukan, Roh Kudus menaungi terus. Dia berjalan, dia selamatkan, dia bahkan sampai membawa Yesus kepada salibnya, dan akhirnya dia diserahkan tugas oleh Yesus. Inilah anakku, inilah ibuku. Dan istilah tetapnya Anda dan saya punya ibu Maria. Itu Maria sampai sekarang kita tahu dia diangkat ke surga, dia melihat anak cucunya, dia melihat anak-anaknya, dia melihat hamba-hambanya, dan sekarang prajurit-prajuritnya Anda dan saya. Mari jangan putus asa. Maria selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Lanjutkan, ada pertanyaan lain? Amin. Ya itu Romo, saya mau nanya ya. Masih ada sedikit waktu kan ya? Masih, silakan. Ya itulah di masa pandemi ini memang saya kalau sebagai perwira bagaimana ya merekrut orang gitu. Tapi sebagai masih masa pandemi ini mereka hadir kan dalam online ya. Tapi ada sih beberapa orang. Cuman sudah nggak ikut lagi walaupun secara online. Saya juga takut merasa nanti kalau sudah rapat tatap muka mereka mungkin nggak akan hadir gitu. Ini sekarang mereka udah alasan, oh sudah ini saya mulai bekerja lagi gitu. Ya itu saya takutkan juga gitu ya. Tapi saya selalu berdoa mohon Bunda Maria yang mengirimkan lah ya, yang benar-benar terpanggil dan nantinya akan menjadi legioner yang sejati mungkin gitu ya. Saya selalu doa begitu. Tapi ada juga yang tetap setia selama masa pandemi ini gitu. Jadi kita kan harus mempersiapkan nanti kalau sudah bisa rapat tatap muka mungkin dilantik atau bagaimana gitu ya. Yang sudah terpendam sudah nggak pernah ikut, tapi yang ini saya tetap undang mereka. Saya tanya Romo bagaimana yang menghadapi yang begitu sulit mencari anggota gitu. Ya, silakan Romo. Mana? Iya, Ibu ya suaranya kurang begitu jelas saya menangkap. Nggak tahu yang lain menangkap jelas nggak? Terputus-putus sepertinya. Oh, putus-putus ya? Iya, betul. Putus-putus. Ya, coba diperjelas agak lagi dicas tadi. Oke. Tadi lagi dicas. Pantas. Gimana? Tadi nggak kedengeran ya? Mau diulang? Diulang. Ini terputus-putus masih suaranya. Oh, iya. Apa tadi itu yang dalam rapat semasa pandemi ini suaranya terputus. Ya, Iya, masa pandemi ini memang kita bisa dapat anggota gitu, teman-teman misalnya, ayo ikut gini, mau mereka kalau lagi online gitu. Tapi berapa waktu lalu gitu, berapa waktu berjalan, mereka sudah mundur gitu. Ada yang alasan sudah mulai
ekonomi mulai pulih, mulai kerja lagi, dan ada juga yang nggak ada kabar gitu kan. Terus ada juga yang setia. Nah, itu yang saya takutkan. Kalau nanti udah rapat tatap muka, mereka pada nggak mau hadir gitu. Oke, baik. Nah, dari dulu memang juga ada yang kendalanya transportasi gitu. Nah, sulitnya di situ. Ya, baik. Mm-mm. Baik, jadi memang seperti juga orang yang main sepeda ketika pandemi, mulai kan sepedanya banyak jauh terjual tuh, sepeda yang lipat, mulai banyak terjual, tapi pelan-pelan sudah berkurang. Tidak apa-apa Ibu, namanya kita sudah memberikan penawaran ataupun memberikan pengantar yang baik, semua pilihan. Seperti tadi ya saya juga sampaikan, semua kita dipilih untuk setia atau tidak. Jangan katakan nanti hanya setengah-setengah, sudah ekonomi sudah baik, saya sudah mulai kerja lagi, sehingga 2 tahun 3 tahun itu masa pandemi secara online, ya sudahlah, iseng-iseng, saya nggak ada kerjaan di rumah, di kantor, karena saya di rumah saya ikutan, nggak apa-apa. Legioner-legioner yang setia itulah yang kita harapkan prajurit pada Maria. Nggak usah harus ngomongin orang lain, kok dia begitu tuh orangnya. Ya sudah, sekarang ketika Anda sekarang mendengar mau setia, tetap doakan mereka. Pasti akan kembali lagi pada saatnya nanti. Sama sekarang Legio di Jakarta tidak seperti 30 tahun yang lalu, zaman saya itu masih SMP ya. 30-35 tahun yang lalu bisa dibayangkan begitu banyak merebak cepat karena nggak ada kegiatan yang lain, nggak ada karismatik, belum ada. Ketika ada KRK lain ataupun kelompok-kelompok lain, ada apa namanya sel-sel lain, ya sudah semuanya tuh Legio yang lakukan. Katekis Legio juga, yang bantu ibu-ibu ya kan, bantu romonya apa namanya ngajar ini dan sebagainya, bina iman Legio juga misalnya, ataupun yang tatib atau lektris, lektor, semua Legio juga. Bahkan pembangunan gereja, lauk pauknya Romo, semua legioner lakukan. Nah sekarang kan sudah ada PSE yang bagian ini, bagian katekese, ya kan, di paroki-paroki ada yang bina iman, ada yang sungguh ngurusin kata liturginya, ada yang tata bunganya, semuanya dulu legio. Maka jangan juga kecil hati karena Legio Maria bukanlah ingin menguasai paroki, Bu ya, tapi sebagai kelompok kecil yang tetap setia, yang berdoa khusus. Nah, kekasan itulah yang saya mengharapkan. Jangan mau tampil, oh saya deh yang tampil lektris ya, saya deh yang harusnya ngajar, saya deh yang harusnya jadi ketua dewan paroki ataupun apa, nggak usah harus begitu, ya kan? Tapi ketika Anda dipilih, pakai. Gunakan kesempatan itu untuk melayani gereja. Seperti tadi bagian awal ya, tegas gereja juga tegas Legio Maria. Nggak usah kecil hati ya Bu Liliana ya. Iya. Terus sampaikan yang terbaik. Transportasi, mari kita bersama-sama. Ada nggak yang punya lebih kendaraannya bisa ngantar, bisa jemput? Kalau punya uang lebih, mari berbagi berkat untuk mereka yang nggak punya. Jangan akhirnya kok main duit Legio, enggak. Mari kita nggak usah harus hitung-hitungan. Kok pakai uang ini deh, uang kas ini untuk kesana dan sebagainya. Nggak usah ngurusin gituan, Legio Maria. Ya, ada sesuatu yang lebih pakai, misalnya untuk beli buku pegangan, untuk mengajar, yang lainnya itu yang dipakai. Ada kas Legio ya. Kalau dilaporkan Dewan di atasnya itu. Ya, Gitu ya, Bu baik. Lili. Iya, baik. Makasih Romo. Jelas ya jawabannya ya. Oke. Jelas. Iya. Ada yang lain? Mungkin dari tadi 3 orang sudah dari Presidium Bunda Pengasih ya. Saya minta dari Presidium Cermin Kekudusan atau peserta yang lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam pertanyaan atau apa yang kurang jelas yang disampaikan oleh Romo Didit. Kami persilahkan. Ya. Ada. Kita sampai jam 11 ya? Ya. Oke. Mungkin tadi ada Romoniko masih bersama. Romoniko juga mungkin bisa kasih pengalaman
di paroki, bagaimana Legio Maria itu berkiprah dalam soal ketaatannya pada paroki pastor, apakah sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya sudah nggak di paroki, Romoniko, saya sudah mendampingi mahasiswa sekarang per 1 Maret dari 2014 sebagai pemimpin rohani 100, tapi 2018 sampai 2022 kemarin saya diperbantukan menjadi pastor paroki di paroki Cilangkap. Itu silakan kalau Pastor Niko ingin menyampaikan sesuatu pesan bagi kita sekalian, ya silakan. Terima kasih. Suaranya belum terdengar, Pastor. Di-unmute dulu, Pastor. Hostnya mohon dibuka untuk mic-nya Pastor Niko. Oke. Sekarang. Ya, makasih. Baik para Romo, para legioner yang terkasih, sedikit pengalaman. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Romo Didi tadi mengenai kesetiaan. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita dipanggil untuk setia dalam hal doa. Ini yang paling penting. Kita dipanggil untuk setia dalam hal doa. Jadi menurut saya, pengalaman saya di paroki itu, saya selalu berkata kepada para legioner supaya kita tetap pada koridor kita. Bahwa di satu sisi kita keluar untuk melayani, ada juga kelompok-kelompok lain, tapi mudah kita tetap komit bahwa kita ini berdoa. Tentara-tentara Maria, perwira-perwira Maria yang berdoa. Kita memerangi segala sesuatu dengan doa, dengan kekuatan doa. Dan tetaplah di dalam doa-doa kita juga kita selalu berdoa supaya ada pertambahan anggota. Dengan berharap, dengan berdoa itu bukan kita yang menarik orang, tetapi Tuhan, Bunda Maria yang menyentuh hati mereka. Begitu. Dan saya pengalaman tahun 2013 ketika saya di paroki Cilacap, Legio Maria hampir bubar. Terus suster yang mendampingi berkata, Romo, sebaiknya dibubarkan saja. Coba saya bilang, oh, tidak bisa begitu suster. Ini Legio Maria itu kelompok doa resmi. Ya, kelompok doa resmi, bukan timbul baru kemarin. Ini kelompok doa tertua ini. Jadi harus berdoa terus. Tapi ya perkembangan sekarang luar biasa di Cilacap itu. Ada beberapa presidium, baik senior maupun junior, bahkan ada mahasiswa juga. Luar biasa. Kemudian saya pindah di Banyumas, belum ada apa-apa, nol. Dan pertama kali perjumpaan saya dengan teman-teman legioner dari presidium ini, Sunter ini, Ibu Liana dan kawan-kawan dalam sebuah rekoleksi singkat, saya tersentuh lagi untuk menghidupkan di paroki ini. Dan sekarang sudah ada yang senior, jumlahnya sekitar tidak terlalu banyak, 20-an orang. Kemudian yang junior juga ada lebih dari 20 anak. Dan mereka masih setia, semangat itu. Jadi saya bilang, saya tetap menanamkan di kita ini kelompok doa. Ya, kita kelompok doa yang tidak aneh-aneh. Kita punya pedoman doa ini berlaku di seluruh dunia. Jadi tugas kita itu mendoakan berbagai situasi dan peristiwa di berbagai tempat.
kita tidak punya kekuatan apa-apa, dana juga kita nggak punya apa-apa, kita punya kekuatan doa. Kita harus yakin dan percaya bersama Bunda Maria, bersama Yesus, mereka yang menemani kita. Maka kekuatan doa ini yang bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, saya berharap kita tidak usah berpikir soal pertambahan jumlah, apakah saya harus menarik orang, tetapi salah satu bagian dari doa-doa kita itulah dengan mendoakan supaya ada pertambahan anggota baru, berharap supaya Tuhan Yesus menyentuh mereka, Bunda Maria membawa mereka masuk di dalam kelompok doa. Ini kita ini kelompok doa ya. Bisa dikatakan doa tradisional dan doa paling tua dan berlaku. Memang kita mungkin kalau zaman sekarang kita kalah bersaing dengan segala macam yang hingar-bingar. Tidak, Tuhan hadir dalam keheningan, jangan takut itu. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan, Romo Titi dan para legioner. Terima kasih. Iya, terima kasih Pastor Niko. Kekasan seorang legioner memang dalam doanya, keheningannya, hidupnya yang sungguh-sungguh dilakukan untuk Bunda Maria. Teman-teman, Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau di dalam doa Katena yang sering atau setiap hari kita lakukan, memang pertambahan jumlah anggota sering juga diminta di dalam rapat senatus ataupun dewan yang paling tinggi di sebuah negara ataupun di sebuah keuskupan ataupun di sebuah paroki. Ini juga yang harus kita perhatikan, tidak menjadi satu-satunya ataupun yang harus kita lakukan. Tapi komitmen pada doa seperti yang dikatakan Romo Niko tadi, ini menjadi kekasan. Karena kita sudah berusia 100 tahun lebih. Jadi komunitas atau kelompok kategorial doa yang memang cukup lama, kalau usia 100 tahun itu berarti sudah dapat teruji. Yang senior sampai yang pada sepuh. Nah, kesetiaan inilah yang harus diharapkan. Maka saya berharap presidium harus sungguh bisa memikat, memukau dengan kehidupan doa yang baik. Jadi jangan malah berseteru, malah berantem, marah senggol sana senggol sini, sikut sana sikut sini. Nah, ketika nggak suka ngomongnya malah kayak ini, loh ini apa sih kelompok Legio Maria kok malah seperti itu? Nah, banyak kelompok-kelompok yang lain sekarang bermunculan teman-teman, tapi mari tetap kita memperlihatkan Legio harus konsisten. Tadi kan kerendahan hatinya, ya, mati raganya, pengorbanannya yang total, kesabarannya yang luar biasa, cinta kasihnya, dan lain sebagainya. Saya berharap spiritualitas semangat Bunda Maria nampak dalam diri teman-teman semua. Ya, itulah yang menguatkan kita berdiri sudah 100 tahun. Tapi jangan putus asa. Seperti Pastor Niko membangun merintis lagi, terinspirasi, udah 20 orang lebih yang junior luar biasa loh. Sekarang di paroki-paroki Jakarta, Pastor, sudah hilang, sudah berkurang. Para anak-anak muda dengan gadgetnya, dengan main gamenya itu susah untuk ngajak berdoa ya. Di suster dulu ada suster yang memang luar biasa dulu saya ingat ya. Juniornya itu mengajak anak-anaknya, tapi susternya pergi, presidiumnya juga pergi ya, saya nggak tahu ya. Itu masih ada apa enggak ya? Di Kelapa Gading juga ada 14 presidium, satu kuria di Kelapa Gading. Sekarang cuma 3 atau 4 presidium, hilang. Padahal membentuk sebuah presidium itu perjuangannya, coba bisa cerita tuh, lama loh, harus diuji. 3 bulan, 6 bulan berdoa dulu ya kan. Orang jadi legioner juga harus ada percobaan 3 bulan, doa nggak, setia nggak nih Katena, buku pegangan dipelajari nggak, bla bla bla. Baru nanti janji, ya betul ya Bu Liana ya. Iya betul Romo. Beda, kalau yang pede atau masuk, tapi keluar lagi mereka. Atau kelompok lain, ya sudah, yang penting lo punya uang. Sorry, kita nggak punya uang. Kalau mau punya uang, mau cari uang, jangan di Legio, gituin aja, ya kan? Sama, itu BCA gitu ya, mau masuk kan duitnya, waduh,
harus disurvei bla bla bla, itu kan benar kan pastor ya? Legio Maria harus punya ketegasan. Saya pun ya saklek juga, saya disiplin juga. Kalau enggak ya sudah. Pemilihan perwira juga gitu, enggak semudah itu. Tapi banyak kesalahpahaman, seringkali miskomunikasi, pastornya yang memimpin jadi ketuanya dan sebagainya, enggak. Pelan-pelan kita belajar. Buku pegangan ini juga sesuatu yang baku ya, tapi bisa kita pelajari bersama. Saya sudah mencoba untuk bersama dengan tim perwira untuk memperbaharui, merapikan, mempermudah, tapi tetap susah sekali. Maka mari kita pelan-pelan 100 tahun, 33 tahun ya, Bunda Pengasih selamat, tapi mari 33 tahun itu masa-masa puncak loh sebenarnya ya. Masa-masa karirnya itu melihat ya, 20 tahun itu masih mulai remaja, udah mau lihat dewasa ya, masih coba ini coba itu. Ya, selamat melanjutkan. Itu saja, masih 20 menit. Ya. Semoga Romo Didit, makasih. Oh ya sebentar, apakah ada Romo Marcel hadir di sini? Apakah mau sampaikan satu patah dua patah, Romo Marcel? Marcel sahabat saya juga itu ya, Romo Marcel. Oh ya, sahabat. Terima kasih. Ada. Romo Didit. Mana Romo Marcel nih? Hai, Romo kita nih sudah jenggotan ini sekarang. Karena pandemi. Iya, karena pandemi nih. Dulu waktu saya di seminari kita ke sana Romo Marcel ya. Iya. Ada hari itu datang pernah ke sini untuk konser. Saya bawa anak-anak Terutama seminari. untuk lagu Bapak kami dulu. Ya, sekarang seminarisnya sudah jadi pastor. Wah, pastilah. Anak-anak murid saya Sudah itu ada 10 tahun. Iya, Romo Geraha, ada Romo, wah pintar-pintar, Ambrosi, Romo Rossi. Sekarang belajar di Jerman. Waduh, hebat-hebat mereka. Jadi orang hebat semua. Romo Dito, Romo Almo, yang jadi murid-murid saya jadi di pastor tuh. Tapi tidak apa-apa lah Romo, seperti Yohanes lah itu. Biarlah mereka semakin besar, kita semakin kecil. Iya, betul. Gitu. Jadi saya senang nih Romo Marcel juga. Iya. Kembali lagi ke Sunter nih, sudah lama nih nggak ke Sunter. Ya, baik. Terima kasih Romo Didit. Ya, menarik ya menyimak dan juga merenungkan apa yang disampaikan oleh Romo Didit ya dalam rekoleksi ini, terutama mengenai kesetiaan ya yang disampaikan tadi. Ya, saya pikir di dalam buku pegangan kita itu juga ada kesetiaan ya, tentang kesetiaan, bahwa dari buah dari kesetiaan itu adalah ketaatan ya, itu yang disampaikan di situ. Dan juga bukti dari ketaatan itu adalah juga kesediaan kita untuk berkorban, bahkan ya kadang-kadang mengorbankan niat dan juga mungkin keinginan pribadi atau juga hobi seperti yang katakan Romo Didit tadi ya, demi ya kesetiaan itu sendiri. Dan ya buahnya sekali lagi ya akan nampak di dalam ketaatan kita itu sendiri. Nah, Bapak Ibu para legioner ini jangan seperti tadi ya, jangan usah berkecil hati kita. Ya meskipun sedikit yang sebenarnya menurut saya sedikit itu yang resmi. Tetapi yang tidak resmi jauh lebih besar, lebih banyak. Buktinya ya kalau kita membuat presentasi pada bulan Maria, bulan Rosario, berapa banyak orang yang berdoa kepada Bunda Maria. Ya, bahkan dari pengalaman di paroki itu sendiri ya menurut ketua lingkungan itu sendiri, lebih banyak orang ya, sebenarnya itu juga tidak baik menurut saya ya, lebih banyak orang berkumpul ketika 2 Rosario ketimbang bulan kitab suci. Betul. Benar kan? Iya, saya tidak tahu apa alasannya. Mungkin ya satu, karena kalau kita bulan kitab suci itu, atau mungkin pendalaman iman, masa prapaskah, masa Advent,
umat kita ini mungkin ada keengganan atau mungkin sedikit ya disuruh mungkin berbagi pengalaman ya dari ya kitab suci itu sendiri. Nah, sedangkan Rosario ya kita hanya berdoa kepada Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria, nah itu. Jadi jumlah ya yang hadir itu ya jauh lebih banyak pada doa Rosario dari ketimbang masa Advent atau juga masa Prapaskah atau juga di bulan apa namanya di bulan kitab suci itu sendiri ya. Nah, itu. Jadi saya pikir hal ini ya membanggakan bagi kita, menurut saya ya membanggakan bagi kita. Jadi mari kita melihat secara global. Jadi jangan hanya melihat bahwa kami anggota ini sedikit ya sehingga tidak bertambah. Ya saya pikir kalau kita tetap setia ya dan juga kita taat bersama dengan Bunda Maria ya secara perlahan Roh Kudus juga akan berkarya dan juga bekerja ya untuk menyemangati serta juga membuka hati yang tadi itu yang saya katakan tadi mungkin itu yang ikut berdoa itu yang tidak terdaftar secara resmi itu ya itu simpatisan, mudah-mudahan mereka akhirnya ya juga terbuka hatinya dan ikut ya bersama dengan Legio Maria ini dan juga ya ke depan ya kita juga akan semakin lebih apa namanya lebih banyak lagi ya dan kita berharap ya seperti itu. Jadi pelan-pelan tidak usah apa namanya kita langsung berkecil hati karena mungkin apa namanya kelompok yang lain ketika dibuka langsung banyak anggotanya ya itu biasa orang pada sifat manusia ini kadang mencoba ke sana mencoba ke sini mana yang lebih pas sama dirinya sehingga ketika mulai dibuka satu hal langsung membludak banyak orang ya. Jadi saudara-saudariku semua para umat ya tetap setia ya di dalam apa namanya sebagai Legio Maria terutama yang di paroki kita ini ya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan Romo Didit. Baik. Terima kasih Pastor Marcel, Pastor Paroki. Titip 2 presidium di Sunter ini. Saya sebagai pemimpin rohani se-Indonesia Barat, ada Kalimantan, ada Sunter, ada Sumatera, dan Jawa Barat, ada 17 keuskupan. Maka puji Tuhan juga saya boleh punya waktu untuk menemani 2 presidium ini, karena saya nggak pandang harus kuliah, harus komisium, harus Kalimantan, Sumatera, enggak. Siapapun kalau memang mereka mau bincang-bincang ataupun mendengarkan sharing, karena pun saya juga tidak ahli dalam Legio Maria sebenarnya, apalagi dalam teori yang lain. Saya seringkali dalam pengalaman mendampingi anak-anak muda di mahasiswa, tapi Pak Uskup meminta saya untuk mendampingi juga para pendoa-pendoa, para legioner-legioner yang hebat-hebat ini. Itu saja, doakan saya juga, Romo Marcel. Kapan-kapan saya sowan, saya boleh ke Sunter lagi. Silakan Romo, datang. Lagi dengan seminaris sudah 9 tahun. 11 tahun saya meninggalkan seminari. Jadi saya di paroki, lalu sekarang di mahasiswa dan di Legio. Mari, terima kasih Pastor. Sampai nanti kita ikut misa. Saya mungkin ikut bersama juga misa dengan Pastor ya. Oke, keren. Ibu Liana, apa ada lagi yang lain disampaikan? Masih ada 10 menit, ada pengumuman. Pastor Marcel. Terima kasih juga Romo Niko yang sudah hadir. Romo Niko mau mundur katanya. Iya, terima kasih banyak ya yang sudah hadir. Terutama Romo Didit yang telah membawakan acara bagi kami. Semoga kami makin diteguhkan. Lebih mengerti lagi tentang Bunda Maria Ratu kita, junjungan kita. Nanti sebentar lagi kita akan misa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, boleh. Kan masih ada waktu, kalau nggak salah waktunya saya sampai jam 11 kan ya? Iya. Ya, Romo Didit masih mau kasih share itu pengalaman jalan kakinya tadi yang diingat. Silakan. Pengen dengar jalan kakinya kemana. Sambil untuk itu, mungkin saya mereview awal dari pertama, mungkin dia mengingatkan lagi. Ya, karena rundown-nya itu kan sampai jam 11 kalau tidak salah ya. Jam 11 akan break
untuk Iya. persiapan untuk misa, ya kan? Oke, kalau gitu lebih cepat saja. Yang screen-nya bisa disampaikan sejak awal lagi menjadi legioner sejak awal. Boleh minta tolong screen-nya biar bisa mengingatkan kembali apa yang kita bicarakan hingga saat ini. Ditambahkan lagi tadi dari Pastor Marcel, atau berkorban dari hobi, dari sesuatu yang nggak enak gitu ya. Berkorban itu luar biasa karena ketaatan itu ya kesiapsediaannya untuk melayani sesuatu yang biasa pertama-tama diikuti banyak ya pastor ya, pelan-pelan minggir-minggir hilang gitu ya. Itu yang terjadi. Ya langsung cepat aja lanjut langsung. Jadi legioner itu punya arti cepat saja semuanya langsung ini silakan. Ya, kita tahu semua dari Anda, saya pun legioner. Pastor Marcel pun juga sebagai legioner pasti dulu pada waktu masih kecil. Dari sinilah kita belajar seperti Bunda Maria. Yang terakhir, tugas gereja dan pelayanan itu harus sama. Karena tugas gereja menjadi juga tugas para legioner yang terkasih. Karena menjadi legioner berarti harus siap melayani gereja bersama Bunda Maria. Jadi Pastor Marcel, dua presidium ini siap loh melayani, membantu pastor ya, hidup gereja. Amin. Ya. Ya. Lanjut, nah, biar cepatnya ada pastornya ya. Oke, cepat lanjut. Nah, kekasannya tadi ya, selain buku pegangan, kitab suci, juga ajaran para pastor. Dari surat gembala ya Pak Uskup, juga khotbah-khotbah homili pastornya. Kadang-kadang ada tugas ya, mencatat homili pastornya. Nah, pastor itu homilinya dicatat loh, pastor setiap hari Minggu loh. Ya, pastor ya. Bagus. Oke, bagus. Lanjut. Ini kekasan legioner yang ada di paroki. Nah, Kristus lah yang kita ikuti, kita juga semua sama. Pastor Niko juga pasti, apalagi Oblat Maria itu dengan Maria luar biasa OMI. Ya, teman saya Warsiso Romo dulu. Sama Warsiso ya. Ya, dengan Romo Michel Pak ya. Romo Luhut, Suhut ya. Ya. Lanjut. Nah, pribadi Yesus pasti kita tahu dialah yang akannya menjadikan kita itu murid-muridnya, dan terakhir mengikuti, menyertai dia. Anda dan saya harus mengikuti Kristus, Putra Maria. Dialah yang memilih kamu, yang menarik kamu, yang menantang kita untuk memilih mana. Kamu mau pilih jalan yang mana? Kalau jalan seperti Yesus, ya sudah, tetaplah setia sebagai seorang legioner. Kalau makin lama makin berkurang, yang sedikit itulah yang pasti akan menjadi kekuatan legioner di sebuah presidium di paroki. Lanjut. Nah, pribadi Maria cukup banyak, maksudnya semuanya. Nah, ini semuanya adalah semangat pribadi Maria dari seorang hamba Allah yang luar biasa sampai akhirnya kita semua harus terpanggil mengikuti Maria. Doanya, ketaatannya, mati raganya, kemurniannya, sabarnya, cinta kasihnya, nggak pernah mengeluh dan yakin bisa melakukan sebuah kegiatan. Tadi Bu Elizabeth kayaknya sakit badannya dan sebagainya. Ketika jadi puji-pujian, kok malah luar biasa ya, malah sembuh. Itu berkatnya ya. Lanjut. Nah, pertanyaan kita bersama yang paling konkret, silakan bisa melanjutkan. Sehingga refleksi kita bersama, baik saya, pastor, dan juga para legioner dan perwira-perwira, mari kita bisa mengikuti teladan Bunda Maria. Tugasnya apa, kendalanya, kita sepakati, kita selesaikan bersama. Ada pastor paroki, pasti juga bisa membantu para legioner untuk berkembang. Baca buku pegangan dan kesetiaan. Dan terakhir, kesetiaannya silakan. Apa itu yang ditemukan? Lanjut. Nah, hal-hal yang ditemukan. Legio mempersatukan banyak orang. Dari yang paling bawah sampai paling atas. Jadi dari presidium sampai konsilium. Kita disatukan dari orang tentara hebat, dokter, pengacara, guru, semua orang-orang yang bodoh. Tapi saya menarik apa yang dikatakan Romo Niko, kekasan kita itu pendoa. Bukan orang yang hebat. Bukan orang yang mau cari uang, cari tenar, popularitas, bukan. Kelompok kita kelompok kas, kelompok doa, sehingga harus setia. Kalau tadi Pastor Mas mengatakan
yang kelihatan. Tapi yang kelihatan ketika bulan Maria, wow, yang rosario lebih banyak Bapak Ibu ya kan, dibandingkan dengan bulan September, bulan kita suci, nggak ada yang mau ikut. Sedikit gitu ya. Kalau rosario ya kan, novena, wow banyak sekali. Tapi kalau bulan kita suci ngomong di pendalaman iman di lingkungan sedikit, nggak berani omong. Teman-teman harus legio jadi memancing, juga membawa, karena kita suci seperti saya katakan menjadi sesuatu yang mendasari pedoman kita, mempersatukan sebagai perekat buah kesetiaan bla bla bla, pasukan prajurit Maria Legio yang terkasih, kita harus berkorban secara total. Lanjut. Nah, ini terakhir, kita harus berani berkorban. Perasaan, tadi Romo Mas saya bilang korban apa ya? Ya ada hobi ataupun sesuatu, ada perasaan harus hilang, sakit, pendapat, kebebasan, banyak hal yang mungkin kita rugi di hadapan Allah. Tapi ketika kita fokus, kita berani berjuang, Anda dan saya yakin bisa akan dimampukan, berkat akan melimpah. Khususnya dengan dalam rapat. Kadang kita tidak taat, tidak setia, ya sudah. Saya pasti yakin teman-teman yang sedia menjadi berkat bagi yang lain, jadilah kebanggaan, jadilah teladan, dan juga akhirnya membuat legioner tetap dilihat, meskipun kaku dikatakan, meskipun orang-orang tua semua, nggak ada anak muda, jangan kendor semangatnya, tetap berikan ciri khas yang luar biasa di sebuah paroki, karena pendua itu jarang. Kalau orang-orang hebat, pembicara seperti saya banyak ngomong itu banyak gitu ya. Nanti para pemimpin banyak, orang-orang yang hebat ini dan sebagainya banyak. Tapi pendoa itu luar biasa, cuma sedikit. Seperti Marta dan Maria, Marialah yang dipilih Yesus. Yesus taat juga pada ibunya, kita tahu, sampai mati, sampai merendahkan dirinya. Mari kita belajar seperti Yesus yang taat sampai mati. Amin. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Saya takut nanti tidak bisa mengikuti akhir, tapi semoga jam 12, saya sampai jam 12 bisa selesai, saya masih bisa mengikuti misa dengan Pastor Marcel, karena nanti jam 12 juga saya ada tamu, semoga bisa selesai. Sekali lagi Pastor Marcel, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, diberi kesempatan untuk memberikan rekoleksi. Pastor Niko, selamat juga bertemu, nanti saya ke Banyumas ya, Romo Niko ya. Ya. Mari. Terima kasih Romo Didit yang telah membawakan rekoleksi dengan sabar, jelas, dan bermakna sekali untuk pertumbuhan iman, perkembangan legio di masa-masa yang akan datang. Terima kasih juga narasumber yang diundangnya mendadak saat terduga. Romo Niko, Romo Marcel yang juga ikut menyeramakan pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih banyak, dan selanjutnya adalah kita akan berfoto ya. Jadi mohon foto dulu Romo. Legioner untuk membuka layar kamera biar kelihatan ganteng dan cakep-cakep semuanya, dan kita ada memori kenangan. Kapan lagi kita ketemu Romo Didit? Ya, buka kamera ya semuanya ya. Mari apa? Kami persilahkan. Siap-siap Bapak Ibu ya, Romo. Kita bikin memori indah nih. 1, 2, 3. Layar 1. Bentar ya. Oh, ada banyak ya? Lumayan. Iya, layar kedua. Wah, buka semua. Terima kasih Bapak Ibu yang ganteng dan cantik. 1, 2, 3. Terima kasih. 2 layar, Romo. Siap. Ada ya. Nanti kirim ya. Terima kasih, Romo. Iya. Jangan lupa dikirim. Bu Juliana, masih ada yang mau disampaikan dari Bu Juliana untuk kata-kata dari Romo Niko atau ini lainnya? Ya, makasih Bu Angel. Ya, mau terima kasih aja pada Romo Didit yang membawakan acara ini bagi kita semua, supaya kita lebih mengerti lagi, lebih setia, lebih taat ya sebagai legioner. Juga Romo Niko yang dari Banyumas, terima kasih sudah hadir bersama kita sama-sama. Juga Romo Marcel yang akan membawakan misa juga untuk kita. Masukan-masukan semua ini sangat berguna bagi kita. Sangat baik, sangat bagus bagi saya sih mendengar semua ini. Terima kasih sekali lagi pada Romo Didit yang bersedia membawakan rekoleksi ini bagi kita.
Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat istirahat dulu ya. Oke. Ya. Mm-mm. Ya. Silakan Bu Angel. Mami. Belum dibuka mic-nya, Angel. Bu. Bu Angel masih mute ya, silakan. Iya, oke. Mute-nya dimatiin dari sananya, jadi saya nggak bisa bicara. Ya, Oke. maaf, banyak Ya. gangguan ya, maaf. Ya, Yang silakan. terhormat Pastor, Suster, dan para legioner yang terkasih, serta tamu undangan yang kami cintai juga. Sebentar lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Marcelianus Salim Damane OFN Konventual. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk hening sejenak, untuk merefleksi apa yang telah kami terima tadi, dan untuk mempersiapkan hati kita untuk menanggapi sabda-sabda Tuhan melalui puncak acara, yaitu perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Marcelinus Salim Damani OFN Konventual. Adalah kita hening sambil mempersiapkan lagu Oke. pembukaan. Saya persiapkan di KP. Terima kasih. Romo Niko juga. Oke. Ya, kita nyanyi lagu pembukaan sambil nyiapin lagu pembukaan. Maria P, lagu pembukaan bilang. Lagu pembukaan Maria P.